akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi macam-macam norma. Oke, di sini siapa ketua kelasnya? Glensi. Oke, Glensi boleh pimpin teman-temannya untuk berdoa. Doa mulai. Oke, sekarang kalian berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, balik dulu. Sekarang Ris mau tanya, di sini ada yang tidak hadir? Tiga orang. Oke, hari ini kita akan belajar macam-macam norma. Kalian udah pernah belajar kan? Nah, ini hanya untuk mengingat saja. Oke, yang pertama, apa itu norma? Disepakati bersama untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan dan mencegah konflik. Oke, jadi norma itu adalah tata cara yang disepakati untuk menjaga ketertiban. Oke, contohnya, contoh singkat, saling menghormati antar sesama, antar teman, itu merupakan contoh norma. Yang selanjutnya ya, kita bernyanyi dulu. Kalian tahu lagu Naik Becak? Saya mau tamasya. Nah, itu nadanya mirip sama ini. Udah kelihatan bacaannya? Udah jelas dilihat? Nggak perlu diperbesarin lagi? Oke, mulai ya. Maaf karena mikrofonnya bermasalah, kita nyanyinya manual saja. Ingat lagu Naik Becak ya. Mulai sekarang. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma
norma ada 4. Apa saja? Norma agama, norma hukum. Oke, dah tahu semua ya. Sekarang kita bahas apa itu norma agama. Norma agama tujuannya untuk hidup sesuai dengan Perintah Tuhan. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, berarti norma agama bersumber dari Tuhan. Oke, norma agama berasal dari ajaran Tuhan dalam kitab suci yang mengajarkan perbedaan antara agama kalian, misalnya agama kalian dengan agama Tuhan kalian. Kita harus hidup saling berdamai. Oke. Yang kedua, norma Silakan. Norma kesusilaan berkaitan dengan hati nurani dan nilai-nilai kebaikan. Oke, norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, kepada teman, kepada binatang, kepada tanaman, kepada tumbuhan. Oke, ini contoh dari norma kesusilaan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih, membantu teman yang kesulitan, tidak berbohong, dan tidak mengejek teman. Siapa di sini yang suka mengejek teman? Jika ada melanggar norma kesusilaan kalau mengejek teman. Kemudian yang selanjutnya norma kesopanan. Nah, norma kesopanan mengandung tata krama dan tutur kata. Nah, norma ini mengajarkan kita cara bersikap yang baik dan benar. Bagaimana kita bersikap berbicara kepada teman, berbicara kepada guru, berbicara kepada orang tua. Nah, norma ini yang mengatur, namanya norma kesopanan. Seperti ini contoh norma kesopanan. Ada 2, yaitu mengucapkan tolong dan terima kasih, kemudian saling membantu saat teman kesulitan. Oke, selanjutnya norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan pemerintah yang wajib dipatuhi dan pelanggarannya berakhir berakibat sanksi resmi. Contohnya melintas di jalan di zebra cross. Yang kedua adalah mengenakan helm saat naik sepeda motor. Nah, mengapa norma itu penting? Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan suasana nyaman dan saling menghargai. Nah, contoh nyatanya saja, kelas tenang saat semua sudah diam. Itu namanya contoh mengapa norma itu penting. Nah, contoh penerapannya di sekolah ada 3. Berbaris dengan rapi sebelum upacara bendera. Yang kedua, menghormati guru dengan berdiri saat guru masuk kelas. Kemudian yang ketiga, doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini merupakan bentuk contoh norma yang dapat kalian lakukan di rumah. Yang pertama, mengucapkan salam saat tiba di rumah. Sudah? Yang kedua, membantu orang tua membersihkan rumah atau meja makan. Sudah? Yang ketiga, berdoa sebelum tidur. Yang suka lupa berdoa. Yang terakhir, tidak merusak barang milik keluarga. Kalian lakukan di rumah? Sekarang Miss tunjuk sabar. Tuliskan 1 contoh penerapan norma yang kamu lakukan hari ini. Tadi kan ada 4 norma tuh. Miss bisa seorang. Nanti kalian sebutin norma apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Entah itu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, atau norma agama. Berarti itu termasuk norma apa, Luna? Kesopanan. Lagi berdoa bersama. Berdoa bersama termasuk norma agama. Ya, lagi 2 orang deh. Bilang permisi termasuk norma apa sih? Lagi 1 orang cowok, coba. Ya, doa sebelum tidur termasuk norma. Oke, kalau semua udah paham ya. Oke, sekarang kita ada quiz. Yang pertama, norma yang mengatur tata krama adalah norma kesopanan. Apa? Kesopanan. Yang lain ada punya jawaban lain? Nomor 1 dulu ya. Kesopanan. Kita. Kalau nomor 2 dulu, berdoa sebelum makan termasuk norma agama.
peraturan pemerintah dan memiliki sanksi disebut norma Hukum. hukum. Yang kedua, menghormati teman dengan tidak. Sopan. Sekarang kita cek benar nggak ya benar. Sekarang kita berpasangan. Kalau begini aja perempuan. Sebentar aja. Tuliskan 3 contoh norma agama di keluarga kalian. Kemudian 3 contoh norma kesopanan di sekolah kalian. Bisa kok kan tulis, cuma disebutkan aja. Saya. Norma agama 3 ya. 3 norma agama di keluarga kalian. Atau sama Evan. Yang lain Enggak sama Zizi. sebelum tidur. Oke, coba sekarang contoh norma kesopanan di sekolah. Siapa yang mau jawab? 3. Oke, yang buka. Berdiri ya. 3 contohnya. Berbicara sopan kepada guru, menghormati sopan ya, kesopanan. orang guru, Ya, terakhir. sepermisi. Bilang permisi. Oke, jadi 1 deh. Mana boleh norma agama atau norma kesopanan? Mungkin dulu deh. Norma agama. Oke, sebutin 3 dong deh. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, 1. berdoa sebelum melakukan aktivitas. Oke, yuk Miss minta lagi 1 aja. Contoh norma kesopanan di sekolah. Lain coba. Norma kesopanan di sekolah. Bagus. Berbicara sopan kepada guru dan teman-teman, Oke, menyapa saat ada guru lewat. 1. Lagi 1. Tidak menudah di tempat sembarangan. Oke. Oke, sekarang kita akan Kuis. quiz. Oke, quiznya. Quiznya mau Miss Pin ya. Nanti yang nomor absennya kena, silakan maju. Kalau quiznya norma yang kalian. Diam ya semua ya. Ya siap semua? Miss Pin ya. 29. Nomor absen 11. Sekarang kamu pilih mau nomor berapa? Absen lu. Nanti sini. Siap-siap ya. Pertanyaannya, mengapa Sandri merasa bersalah? Kita cari tahu apakah jawabannya. Karena hadir nuraninya mengatakan bahwa perbuatannya tidak baik karena dia melanggar norma apa? Kesusahan. Oke duduk. Lanjut ya. Siap-siap nomor berikutnya mencari 5. Gak masuk. Siapa emang? Sadara. Oke, selanjutnya. Aku suka
Norma apa? Kanan? Benar, terus ke kanan? Kita cek ya, jalannya ya. Gitu. Jadi kita ya. Di spin lagi, siap-siap. Nomor absen 13. Saat menemukan ruang di kelas, Lala langsung menyerahkannya kepada guru. Norma apa yang ditaati oleh Lala? Kesusilaan. Benar apa salah? Benar. Oke, cek ya. Lanjut ya. Siapa nomor absen 7? Evanda bukan. Oh iya. Dia nggak. Setiap hari Minggu keluarga Budi pergi beribadah bersama di tempat ibadah. Pertanyaannya, apa manfaat menaati norma agama seperti yang dilakukan keluarga Budi? Manfaatnya sekarang. Nah, oke, kita cek ya. Kepada oke, lagi satu orang. Baru meneruskan 25. Siapa? 20. Sekarang pas udah maju. Apa yang ditunjukkan oleh Sari? Kesopanan. Benar apa salah? Benar. Oke, kita cek ya. Benar. Semoga nanti ini semoga kamu Siapa Ali? aku nggak lihat aja dia yang aku tunjukkan apa Pengendara menobrak lampu merah dan hampir menabrak pejalan kaki. Norma apa yang dilanggar dan mengapa berbahaya di kereta api? Mengapa berbahaya?
buang sampah di sungai. Ya, mohon maaf yang dilakukan Andi dan apa akibatnya? Mana? Sekali. Apa akibatnya? Kita cek ya. Kalau matamu. Karena dia menyebabkan apa? Banjir kecil sehingga merugikan lain. Oke? Sudah semuanya? Sudah. Oke, sekarang terakhir kita akan mengerjakan SK. Jadi sekalian dengan KPD-nya. Ingat, ini nama di atasnya ya. Yang ini kalian baca dulu ceritanya. Ya, lihat dulu. Tadi dulu Miss Silamin. Lihat ya. Yang ini kalian baca dulu ceritanya, lalu setelah itu kita jawab pertanyaan. Nah, ini juga sama, baca dulu ceritanya. Misalnya yang pertama. Yang pertama itu tentang norma apa? Kalau norma kebiasaan, kita juga Jangan sih. dan jangan setuju norma. Tisu. Oh, ya. Jadi, paham? Nah, isi nama di atasnya ya. Nggak tulisnya yang rapi, isi nama. Isi nama di atasnya. Yang ini dulu yang cerita. Tiga waktunya 15 menit. Yuk. Miss nama panggilan, Miss. Boleh nama panggilan boleh, tapi panjang. Miss. Kalau itu gimana? Baca ceritanya. Semua jawabannya ada di cerita. Ayo waktunya 15 menit dari sekarang. Yuk. Kerjain. Dan habis waktunya. Testing. Chris. Andi lagi. Nih, isi nama di mana ya? Namanya mana? Isi nama di atas aja. Siap ya. Oke, waktunya 15 menit dari sekarang. Jam berapa nih? Titi penghapus. Taruh di mana namanya? Iya. Jangan tembak.
Ingat isi nama dan Mesinnya dalamnya besi, aluminium, nggak tahu. Aluminium kalau nggak besi, tahu lah. Orang di rumah kok tangan sampai sini. Balik kan, duduk. Mainan bisnya terlalu soft kan maksudnya ada yang kesusahan, ada yang perlu bantuan. Lagi 2 menit dikumpul ya. Ya. Misita ada banyak yappingnya. Dari dulu banyak yapping, sekarang kurang yappingnya. Tapi kata-kata kasar masih sama Halo Bandung. Kata-kata kasar. Iya kan? Halo Bandung. Jangan terisi. Jangan berdiri, bisa masuk. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Hasil. Jangan berdiri.
Thank you to the